gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mensosialisasikan program pendidikan guru penggerak. Sebetulnya untuk di awal pada saat pendidikan saya dimulai, sebenarnya saya sudah sosialisasi kepada teman-teman, tapi masih secara virtual. Baru kali ini secara langsung. Untuk kriteria calon guru penggerak ada beberapa kualifikasinya. Teman-teman bisa melihatnya. Jadi yang pertama itu minimal pendidikan S1 atau D4 untuk selain guru PAUD. Terus yang kedua pengalaman minimal mengajar 5 tahun. Tapi info dari Bapak tadi sekarang sudah berubah menjadi 2 tahun. Terus yang ketiga memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Yang keempat, PNS atau non-PNS memiliki akun SIM PKB terdaftar di Dapodik. Dan yang kelima, memiliki keinginan kuat untuk menjadi guru penggerak. Terus untuk selanjutnya, untuk kriteria seleksi calon guru penggerak, kriterianya itu ada beberapa. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Terus yang kedua, memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan atau misi. Terus yang ketiga, memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok. Terus yang keempat, memiliki resilience atau daya juang yang tinggi. Yang kelima, memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak.
mandiri. Yang keenam, memiliki kemampuan hal baru, terbuka pada umpan balik dan terus memperbaiki diri. Yang ketujuh, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain. Yang kedelapan, memiliki kedewasaan emosi. Terus yang kesembilan, mampu mengorganisasi pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya, serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini, jadi pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, bernalar kritis. Masing-masing profil pelajar Pancasila ini memiliki kompetensi masing-masing yang akan dimiliki oleh pelajarnya kita. Jadi mulai dari berakhlak mulia, ini sudah ada berakhlak agamanya, akhlak sosialnya, itu semua. Terus kalau berkebinekaan global ini bagaimana menghormati budaya daerah. Terus untuk gotong royongnya, intinya di situ bagaimana agar pelajar kita mampu bekerja sama atau bergotong royong dalam melakukan sesuatu. Terus yang profil yang selanjutnya adalah kreatif. Jadi memiliki sikap kreatif. Terus yang selanjutnya mandiri. Jadi pelajar kita ini mandiri terhadap proses belajarnya dan hasil belajarnya. Terus yang terakhir, bernalar kritis. Selanjutnya mengenai peran guru penggerak. Peran guru penggerak di sini ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak pemateri. Jadi bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan agar siswa itu mampu belajar dan pembelajarannya itu bermakna di kehidupan nyatanya. Terus yang kedua, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Jadi bisa dalam hal seperti ini kegiatannya kita. Terus yang ketiga, menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Terus yang keempat, membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, peran yang kelima adalah penggerak di sini juga ada 5. Yang pertama, mandiri. Jadi mandiri artinya di sini tanpa menunggu perintah, tanpa menunggu ajakan, ya harus mandiri untuk mengembangkan dirinya. Terus yang kedua, nilai yang kedua adalah reflektif. Jadi selalu merefleksikan setiap kegiatan yang dilakukan agar dapat memperbaiki lagi kegiatan yang lainnya, dalam hal ini pembelajarannya ya. Terus untuk yang ketiga, nilai guru penggerak yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif artinya di sini adalah berkolaborasi atau bekerja sama dengan
baik dengan teman sejawat ataupun di luar dari institusi sekolah. Terus yang keempat adalah inovatif. Inovatif di sini adalah bagaimana seorang guru itu mampu berinovasi, membuat media-media pembelajaran yang bisa digunakan oleh siswa dalam pembelajarannya. Terus yang kelima, untuk nilai guru penggerak yang kelima adalah berpihak pada murid. Jadi student center, bukan lagi teacher center. Untuk di program guru penggerak ini, sebenarnya yang akan kita terapkan adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi saya tuliskan kesimpulannya saja di sini. Kesimpulan dari pemikiran KHD itu, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu melihat kodrat alam dan kodrat zaman anak didik kita. Kodrat alam yang dimaksud di sini melihat di mana anak tersebut tinggal, pasti mempengaruhi proses belajarnya, lingkungannya seperti apa, itu semua. Terus kalau yang kodrat zamannya, ya yang zaman yang mereka jalani sekarang. Jadi kita tidak bisa dalam mengajar itu zamannya kita yang dijalankan, tapi kita harus mengikuti perkembangannya anak didik kita sesuai dengan zamannya sekarang, seperti apa zamannya sekarang. Karena biasa secara tidak sadar biasanya kita selalu, oh saya zaman dulu seperti ini pada saat saya sebagai siswa, padahal kan tidak seperti itu. Jadi kita harus mengikuti, melihat perkembangan siswa di zamannya sekarang, seperti itu. Jadi ini tadi tugas guru adalah menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi guru bukan sebagai sumber utama dalam transfer ilmu. Ini tadi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang dituangkan dalam trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru harus ingarsa sungtulada, berarti di depan memberi teladan atau contoh yang baik. Yang kedua, imadya mangunkarsa, berarti di tengah murid guru mampu menciptakan prakarsa atau ide. Yang ketiga, trilogi pendidikan KHD yang ketiga adalah Puri Handayani, berarti dari belakang guru mampu memberikan dorongan atau arahan. Itu 3 trilogi pendidikan. Ya, untuk sosialisasi mengenai pendidikan guru penggerak, untuk item pentingnya saja, item utamanya saja, karena pada saat ini saya sudah berada di modul 114 sekarang. Semakin mempelajari setiap modulnya itu, saya semakin sadar bahwa banyak hal yang selama ini terlupakan sebagai seorang guru. Di modul-modul yang lainnya dibahas mengenai bagaimana posisi kontrol seorang guru, bagaimana restitusi, bagaimana menentukan bukan lagi peraturan kelas yang diberlakukan, tapi keyakinan kelas. Itu jadi beda antara selama ini yang kita buat di sekolahnya kita kan istilah peraturan kelas.
kelas. Ya, sekarang itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Terus kita juga sebagai seorang guru harus memahami kebutuhan dasar manusia ya. Ada 5 kebutuhan dasarnya itu. Insya Allah di kesempatan khusus akan saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk hari ini terima kasih. Salam dan bahagia, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.